kepala. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang begitu limpah dalam hidup ini. Kami rasakan bagaikan kami ada di Goshen, dalam lindungan Tuhan, dalam kasih sayang yang daripada Tuhan. Sebelum kami aktivitas lain, kami utamakan Engkau di atas segala-galanya. Mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami menaikkan pujian penyembahan, kami menaikkan doa syafaat kepada Tuhan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, Roh Kudus, urapi kami mendengarkannya. Lembutkan hati kami sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan Matius pasal 12. Matius pasal 12 ayat yang ke-22. 21 sampai ayat yang ke-37. Matius pasal 12 ayat 21 sampai 37. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkan sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata dengan Beelzebul penuh setan, ia mengusir setan. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu mereka lah yang akan menjadi hakimmu. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta kepadanya, harta bendanya, apabila tidak ikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku yang melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku yang mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tapi hujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu yang menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hei kamu keturunan ular budak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang ucapkan mulut meluap dari hati, orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari pembenaran niat yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari pembenaran yang jahat. Tetapi aku berkata bahwa setiap kata sia-sia ucapkan orang harus bertanggung jawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kita melihat satu mutiara yang indah dalam hidup firman Tuhan pada pagi hari ini. Betapa penting kita memperhatikan hati yang baik. Dari hati yang baik akan keluar suatu kata-kata yang baik. Dari hati yang busuk, hati yang jahat akan keluar yang jahat. Sebagaimana firman Allah berkata pada ayat 30, hei kamu turunan ular budak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena ucapkan mulut meluap dari hati. Ya, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Betapa penting kita memperhatikan hati dengan baik. Sebagaimana Amsal 4 ayat 3, jagalah hatimu, waspadalah. Kita memperhatikan hati dengan baik, sebab hati sumber segala-galanya.
Kalau hati kita jahat, yang keluar ya, mulut kita jahat, mungkin sepertinya baik, tapi hanya teknik-tekniknya. Sebenarnya hati ingin berbuat yang jahat. Betapa pentingnya hati yang bersih, hati yang disucikan oleh firman Tuhan, hati yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, sehingga hati ini boleh berkenan. Maka pada pagi hari ini, saudara yang sangat mendekati Tuhan, sama utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Pada mesbah keluarga, mesbah pribadi, utamakan bagi saudara memperhatikan hati dengan baik. Sebab dari hati ini kerinduan ada sumber dari hati yang rindu, hati yang baik. Pada pagi hari, saudara datang mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, karena hati yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Biar firman Tuhan yang menyucikan hati kita yang tidak baik, hati yang cacat, hati yang busuk, hati yang bersih, sehingga kita berjalan hari ini bersama dengan Tuhan. Pikiran kita, hati kita yang bersih, sehingga apa yang kita kerjakan semua boleh berkenan kepada Tuhan, baikkan hidup dalam pimpinan Roh Kudus yang menyertai sepanjang hidup kita ini. Sebab firman Allah berkata, firman Tuhan berkata, anak Allah di dalam pimpinan Roh Kudus. Sebagaimana Roma 8 ayat 11, kita anak-anak Allah di dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, kita mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan hati kita hanya hati yang suci, hati yang bersih, hati yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Benar Bapa di surga, betapa penting kami mengertikan hati yang baik. Dari hati yang baik keluar kata-kata yang baik. Dari hati yang jahat punya rencana yang jahat. Dari hati yang busuk keluar rencana yang busuk. Sepertinya manis, tapi sebenarnya ada perkara yang jahat yang buruk. Maka kau sucikan hati kami dari perkara-perkara najis, perkara kotor, perkara cabul, dari perkara-perkara yang suci yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kembalikan kami pada besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang bekerja sedepan. Berikan hikmat yang dari Tuhan, pelihara keluarganya dalam berperang melawan Fir'aun, dan sebagai warga negara Indonesia motivasi dan memperhatikan protokol kesehatan dengan baik Tuhan, dan lebih pada Tuhan. Oh Tuhan, kami belas kasihan daripada Engkau, yang sakit semakin berkurang, yang meninggal semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Terima kasih Bapa di surga, segala kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dan saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan